Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Emak-emak berunjuk rasa dengan memblokade jalan di Kabupaten Deli Serdang. Mereka menuntut pekerjaan bagi suami dan anak-anaknya ke perusahaan di desa mereka. Sidang vonis kasus pelecehan seksual terhadap jemaat GKPS Kota Pematang Siantar berakhir ricuh. Dua ekor harimau benggala lahir di Siantar Zoo. Mereka diberi nama Rolin dan Rola. Kita ke informasi pertama, emak-emak berunjuk rasa dengan memblokade jalan di Kabupaten Deli Serdang. Demonstrasi ini karena para suaminya dan anak-anaknya tak dapat bekerja di perusahaan di lingkungan mereka. Puluhan emak-emak memblokade jalan Sinalco di desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Unjuk rasa ini membuat antrean panjang truk-truk yang hendak melintas di lokasi tersebut. Demonstrasi ini buntut dari sulitnya masyarakat sekitar untuk bekerja di perusahaan yang berada di kampungnya sendiri. Ditambah lagi dengan banyaknya truk perusahaan yang tetap melintas di jalur lintas desa. Padahal sebelumnya sudah mendapat larangan dari pemerintah desa. Ini loh Pak, makanya kami di sini pada demo Pak. Motor-motor perusahaan di sini banyak lewat. Sementara di sini pengangguran Pak, kayak kami nggak kerja, anak-anak kami juga nggak bekerja. Nah, jadi kami mohonlah Pak, diperhatikan. Rakyat-rakyat di sini cuma sedikitnya nih Pak, banyak perusahaan ya semua. Tapi kami di sini nggak ada yang bekerja loh Pak. Kayak kami makanya aja pun pengangguran, minta kerja susah. Anak pun begitu. Motor di sini semuanya lewat. Kepala Desa Tanjung Morawa B akan segera memanggil perwakilan perusahaan untuk mendengar keluhan warga. Apresiasi kegiatan masyarakat yang hari ini mungkin bukan hanya mengatasnamakan pribadi, tapi mengatasnamakan masyarakat Desa Tanjung Morawa B. Tindak lanjut daripada kegiatan hari ini adalah kami akan melakukan musyawarah kecil kepada pimpinan. Selanjutnya akan kami undang pihak-pihak perusahaan yang memang mungkin melanggar daripada aturan jalan kelas 3 yang seharusnya tidak boleh melintasi tapi tetap melintasi. Hingga hampir 4 jam lebih unjuk rasa digelar, tak satu pun perwakilan perusahaan menemui warga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Informasi selanjutnya, sidang vonis kasus pelecehan seksual terhadap jemaat GKPS Kota Pematang Siantar berakhir ricuh. Istri terdakwa mengamuk setelah hakim memvonis 3 tahun terhadap terdakwa. Emosi tak terbendung ketika istri dari terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap jemaat GKPS Kota Pematang Siantar divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim. Setelah pembacaan putusan, istri terdakwa yang ada di barisan kursi depan sontak histeris mendengarkan putusan hakim. Kemudian mengambil kursi dan melemparkannya ke arah hakim. Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban, terdakwa, saksi, dan saksi ahli serta barang bukti, majelis berpendapat bahwa unsur pidana dalam kasus ini telah memenuhi unsur primair. Pasal 6 huruf C Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa membuat trauma korban. Terdakwa seorang pendeta dan tidak mengakui perbuatannya. Hakim Ketua Reni Pitua Ambarita menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 tahun dan menetapkan pidana denda sebesar 200 juta rupiah yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana tambahan 3 bulan kurungan. Sementara penasihat hukum terdakwa mengaku keberatan atas vonis yang diputus hakim. Pihaknya berencana akan melakukan banding. Sebenarnya yang harus dilakukan banding kalau kita tidak terima terhadap putusan itu. Nah, ini istri terdakwa terus ribut, kita nggak sempat komunikasi sama terdakwa itu, nggak sempat kan. Rencana bakal banding terhadap putusan 3 tahun. Dia kan dituntut 6 tahun, diputus 3 tahun. Suasana kembali normal setelah istri terdakwa dibawa petugas meninggalkan kantor Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar. Yana Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar.
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kembali menggelar kasus sengketa lahan di Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. 7 bulan kasus berjalan dan 9 kali persidangan, namun tak kunjung selesai. Dalam persidangan ke-9 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dipimpin Hakim Ketua David Sidik Simamari, turut dihadiri tergugat 1 Sinarta Barus dan tergugat 2 Mas Ria Sitorus serta penggugat Rukun Barus. Persidangan ini terkait sengketa tanah di Desa Gara Hulu, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Tanah seluas 5,4 hektar dan 310 meter persegi itu diduga dikuasai tergugat secara sepihak. Terkait relas panggilan yang berlarut sejak Juni 2023 masih tersangkut oleh relas panggilan terhadap turut tergugat 1 mengenai perkara yang sedang kita jalani saat ini. Berapa kali sudah tertunda? Sudah tertunda kira-kira kurang lebih 7 bulan. Apa alasannya? Alasannya relas panggilan yang tidak sampai kepada turut tergugat. Bang, jika sudah ini terus tertunda, jadi apa sikap yang Sikap kita seharusnya kan mengenai azas peradilan biaya cepat, ringan dan sederhana itu kan harusnya tidak berlarut-larut selama sampai dengan berbulan-bulan seperti ini. Sidang hari ini ditunda dan akan kembali digelar oleh Majelis Hakim dengan agenda menggelar mediasi terhadap kedua belah pihak yang rencananya digelar pada pekan depan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sakit hati dituduh selingkuh, seorang suami tega membunuh istrinya di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan, tersangka sempat mengarang cerita bahwa istrinya bunuh diri. Di usianya ke-62 tahun, Nasib Munadi harus berurusan dengan polisi. Dirinya ditangkap Polsek Firdaus usai mencekik leher istrinya dengan kabel listrik. Kejadian itu terjadi 14 Januari lalu di rumahnya di Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Sepasang suami istri sebelumnya cekcok karena sang istri merasa cemburu dengan sang suami. Diduga tak tahan dengan tuduhan sang istri, akhirnya tersangka mencekik leher korban dengan kabel listrik hingga meninggal. Untuk menghilangkan jejak, tersangka mengarang cerita bahwa istrinya gantung diri. Namun setelah dilakukan visum, korban meninggal bukan karena gantung diri. Diakui oleh tersangka bahwasanya pelaku pembunuhan itu adalah suaminya. Jadi istrinya itu bukan mati karena gantung diri, melainkan dibunuh oleh suaminya dengan menggunakan kabel. Sakit hati. Jadi selama ini kerap si suami ini dituduh selingkuh oleh istrinya. Tersangka kini ditahan di Polsek Firdaus untuk dilakukan pemeriksaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan membekuk 9 orang pemuda yang merupakan geng motor sadis di Kota Medan. Para pelaku ditangkap saat tengah tertidur di bangunan bekas posko di kawasan Industri Modern Medan 3, Kecamatan Medan Labuhan. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan menangkap 9 orang pemuda berusia 20 tahunan pada Sabtu lalu. Mereka ditangkap di sebuah bangunan bekas posko pabrik di kawasan Industri Modern Medan 3, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Para pelaku yang tengah tertidur di dalam bekas bangunan posko terkejut saat akan diciduk petugas. Ini ganja. Geledah lu bang, habis. Saat digeledah, petugas juga menemukan sejumlah paket narkoba, jenis sabu-sabu dan ganja dari dalam saku celana pelaku. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah senjata tajam berupa pedang samurai hingga gergaji es balok. Penangkapan ini berawal adanya laporan tawuran antar pemuda di Kota Medan. Namun setelah diselidiki, ternyata para pelaku merupakan kawanan geng motor. Ini dijadikan markas oleh 9 orang yang kita amankan. Dan mereka ini adalah pelaku curas, curat, dan curanmor. Pengungkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat terkait dengan pelaku tawuran melalui jaringan 110 yang diterima oleh Polres Belawan yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim Opsnal Jatanras Polres Belawan bersama teman-teman dari Sabara. Seluruh pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.